Kisah tentang percintaan antara dua insan yang ternyata adalah kakak dan adik. Tadinya Sheila merupakan sosok cewek yang amburadul dan tidak bisa diatur. Sangat berbeda ketika Andro mulai hadir. Tanpa pernah ragu mereka bermesraan setiap saat. Setelah mereka tahu, mereka memutuskan untuk meneruskan studi masing-masing terlebih dahulu untuk kemudian menikah ketika studi telah selesai. Film Indonesia yang dirilis pada tahun 1989 yang disutradarai oleh Edi Suhendro dan dibintangi oleh para artis senior seperti Ria Irawan yang berperan sebagai Neng Sheila, Leni Marlina yang berperan sebagai Helen atau Ibu Neng Sheila, Rano Karno sebagai Andro, dan masih banyak lagi artis-artis terbaik di sini. Sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Film ini diawali dengan suasana kehidupan muda-mudi di kota, yang telah bergoyang bersenang-senang, tanpa sedikitpun memikirkan dompet orang tua semakin menipis. Sebut saja Sheila, tanpa dosa dan tak memperdulikan kakaknya Andre, Sheila pulang larut malam sehabis asyik bergoyang gabrut bersama teman-temannya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di suasana yang damai, Andre bersama kedua orang tuanya sedang menikmati sarapan pagi bersama. Tiba-tiba suasana menjadi galau, gara-gara Sheila yang membentak ibunya sendiri. Di suasana hari yang cerah, dengan aktivitas para mahasiswa, kita diperlihatkan oleh sekumpulan cabe-cabean yang sedang bergibah riah. Mungkin cabe-cabean kampus yang semlohek ini sedang ngerumpi para kaum terong-terongan. Di sisi lain, berbeda dengan adiknya, Andre lebih dekat dengan sang ibu. Bisa dilihat dari keakraban mereka berdua, serta rasa hormat Andre terhadap ibunya sendiri, lebih terlihat menonjol. Kenapa masih keluyuran terus? Di tempat lain, diperlihatkan Sheila sedang berbincang dengan pacarnya. Namun, entah apa sebabnya, Sheila nampaknya terlihat marah dengan pacarnya tersebut. Melihat itu, pacar Sheila pun mengeluarkan jurus gak cawik, dan akhirnya Sheila luluh juga. Ketika lagi asyik memperbaiki motor kesayangan, Andre tiba-tiba melihat Sheila, adiknya pulang dengan gaya congkak dengan menaiki taksi gabrut. Mungkinkah kelakuan wanita kalau lagi di kamar sendirian, gayanya seperti non Sheila ini, bagaikan kemasukan, terong super jumbo, hingga ngebor sana-sini. Singkat cerita, di salah satu kafe gabrut favorit para kincil nongkrong, terlihat Sheila bersama teman-temannya membuat ulah, di mana mereka melihat sepasang kekasih yang memadu cinta, dibuat ambiar sama non Sheila. Nungguin lu 2 jam di rumah. Tunggu mati nggak kena, tunggu mati nggak kena, tunggu mati nggak kena, tunggu mati nggak kena. Seperti yang disarankan sang sutradara, non Sheila berhasil menjadi anak durhaka, yang membuat sang ibu menangis pilu. Ini atau mama yang pergi. Jalan, kamu benar-benar bikin mama. Keesokan harinya, Sheila berada di kafe gabrut, bersama sang kekasih. Di situ Sheila mengadu mencurahkan segala kebimbangannya kepada sang kekasih. Sheila bercerita bahwa kedua orang tuanya lebih menyayangi Andre kakaknya daripada Sheila. Di sini Sheila meminta pendapat dan saran dari sang kekasih. Apesnya, lantaran sang kekasih diduga saat itu sedang mikirin istri tetangganya yang semok dan cantik itu. Sang kekasih menjawab pertanyaan Sheila dengan ngelantur.
Dari situ Sela langsung marah dan pergi meninggalkan sang kekasih. Kamu emang laki-laki brengsek. Di sisi lain, Andre bersama sang ibu sedang berunding membicarakan Sela adiknya, yang sifatnya arogan serta sulit untuk diatur dengan baik. Berpindah ke Sela, usai menjalani kegiatan kampusnya, tanpa sengaja Sela memergoki sang kekasih, yang sedang dijemput oleh istri orang yang berbodi mulus bagaikan sapi tengkurap. Seperti biasa, wanita kalau lagi galau gara-gara lakinya diembat oleh janda sebelah yang lebih kenyal, lebih berisi, lebih mulus, lebih ngebor, dia akan nyungsep di kamar, bagaikan dunia sudah berakhir karena pengkhianatan lakinya yang lebih ngecipong janda sebelah. Singkat cerita, di sini, kita diperlihatkan oleh Neng Sela, yang sudah berdandan anggun bagaikan bidadari yang turun dari atap genteng gegara putus cinta. Terlihat, Neng Sela menuju di sebuah rumah, entah rumah siapa itu, yang penting bukan rumah sang dukun jabul. Namun, nyatanya orang yang dicari tak ada di rumah. Dengan berat hati Neng Sela akhirnya pulang lagi. Permisi, mari. Belum tuntas juga rasa galau Neng Sela, sesampainya di rumah dia diperlihatkan oleh kebahagiaan kakak dan ibunya yang gembira bagaikan menang taruhan kotoran kebo, merasa dunia tak adil. Wajah Neng Sela pun mengkerut seketika, bagaikan baju tak dicuci setahun. Melihat itu, kakak dan ibunya pun menjadi kikuk seketika dengan kehadiran Neng Sela. Tanpa basa-basi, Neng Sela pun ngacir sengebor-ngebornya menuju kamar singgahnya. Sesampainya di dalam kamar, Neng Sela pun nyungsep di depan kaca. Hari pun berlalu, Neng Sela berusaha untuk move on dari sang kolor ijo dan menjalani hidupnya lagi. Kemudian, diperlihatkan Neng Sela sedang ditelepon oleh teman ngebornya. Dalam obrolan, sang teman berniat untuk mengajak Neng Sela nanti malam keluar di salah satu kafe malam, untuk melihat para kaum terong-terongan yang berkeliaran. Namun, tidak seperti biasanya, Neng Sela menolak ajakan sang teman ngebornya, dia lebih memilih untuk berdiam diri di rumah agar badan semakin semblohek seperti istri tetangga sebelah. Malam pun tiba, Neng Sela seusai membuat kopi hitam kental manis semanis istri tetangga, Neng Sela berniat untuk bersantui menikmati kopi sambil membaca buku. Namun, dari samping nampak sang ibu sedang berjalan berniat menghampiri Neng Sela. Seketika suasana nampak canggung di antara keduanya. Tak ada kata, hanya lirikan mata semata, bagaikan terkena jurus totokan kolor ijo. Ketika hendak tidur malam, Neng Sela mendengar kebisingan dari ruang tamu. Setelah didekati dengan jurus 1000 bayangan, Neng Sela pun tercengang melihat pemandangan di depan mata. Gila, gila, gila. Nampak jelas, keharmonisan antara kakak, ibu, dan ayahnya yang begitu bahagia menikmati kebersamaan. Terasa haru sekaligus sedih lantaran Neng Sela tidak bisa seperti mereka. Akhirnya Neng Sela kembali ke kamar dan nyungsep di atas kasur karena tak tahan menahan air mata. Sang ibu yang mengetahui bahwa Neng Sela diam-diam memperhatikan kebersamaan mereka, akhirnya memutuskan untuk mendatangi Neng Sela di kamar. Seperti pepatah, kasih ibu sepanjang masa dan tiada taraf, sang ibu pun memeluk Neng Sela yang lagi nyungsep di atas kasur dengan berlinangan air mata. Di pagi harinya, terlihat jelas akan kebahagiaan mereka sekeluarga dalam momen sarapan pagi. Di situ, nampak jelas kebersamaan mereka yang kembali utuh, lantaran Neng Sela sudah baikan lagi dengan seluruh anggota keluarga tercinta. Karena sudah baikan, Neng Sela meminta sang kakak yaitu Andre untuk mengantarkannya ke kampus. Nampak terlihat jelas kedekatan sepasang kakak beradik ini mulai tumbuh dengan subur. Jemput Sela ya, Andre? Tentu. Di sisi lain, di suasana kampus, kita diperlihatkan oleh segerombolan kolor ijo yang lagi asyik ngerumpi. Mana aja lo nggak pernah nongol. Ketika Neng Sela lagi asyik berjalan sambil ngobrol bersama The Gang Gambrutnya, tiba-tiba Neng Sela dihampiri oleh kolor ijo level buaya darat yang sudah putus kontrak dengan Neng Sela. Namun, Neng Sela sudah kebal dengan terong si kolor ijo dan mengacuhkannya begitu saja. Alhasil, terong kolor ijo tak dapat jatah lagi dari Neng Sela. Di suasana perkotaan yang padat akan kendaraan yang gabrut, kita diperlihatkan oleh kedua orang tua Sela, yang lagi membicarakan rencana liburan keluarga bersama. Kita sudah lama tidak rekreasi. Di tempat lain, kolor ijo berlogo buaya darat masih saja berusaha untuk merayu Neng Sela. Dan lagi-lagi sang kolor ijo habitat buaya darat harus menerima nasib kadal buntung.
Setelah penantian yang cukup panjang, dan rencana yang dirancang sedemikian rupa, serta dipuasai Senin Kamis, akhirnya Neng Sela beserta kakaknya Andre jadi pergi liburan keluarga bersama kedua orang tuanya. Di sana, mereka sekeluarga nampak berbahagia bersenang ria. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat di tepi pantai Neng Sela lagi berjalan berduaan dengan kakaknya Andre. Di sana, Neng Sela menceritakan segala keluh kesah Neng Sela kepada kakaknya Andre. Dari sinilah kedekatan mereka mulai tumbuh benih-benih cinta antara kakak beradik. Semakin hari kedekatan Neng Sela dengan kakaknya Andre semakin erat, bagaikan sendal jepit dengan kaki runyam. Namun pada suatu sore kala senja mulai tiba. Kita berenangin, Andre. Iya. Salah, ayo naik. Andre. Tiba-tiba Neng Sela terlihat tenggelam di kedalaman air sebetis. Melihat itu, Andre pun langsung panik berlari dan menyelami air dengan kedalaman sebetis tersebut. Pada akhirnya, terlihat Andre sedang membopong sang adik ke tepi pantai. Dengan gugup, Andre memberi pertolongan pertama kepada adiknya yang habis tenggelam, yaitu adu congor, alih-alih memberi nafas buatan. Setelah kejadian Neng Sela tenggelam dan mendapat adu congor dengan kakaknya Andre, kedekatan mereka berdua semakin intens. Setiap hari mereka menghabiskan waktu bersama, berdua dan bercanda tawa dengan penuh kebahagiaan. Tanpa sadar Neng Sela dan Andre kakaknya semakin jauh terperosot ke dalam lubang cinta. Dalam hati mereka berdua tumbuhlah cinta yang mekar indah dan begitu besar. Ketika bapak dan ibu mereka hendak makan di luar, Andre dan Neng Sela pun tak ikut, agar dapat berduaan bersama di dalam rumah bebas tanpa sepengetahuan kedua orang tua mereka. Hingga puncaknya ketika malam semakin larut, Neng Sela mengajak Andre untuk berenang. Dari sinilah mereka berdua melakukan penanaman benih untuk pertama kali dengan sesama saudara kandung. Bangun. Andre. Singkat cerita, di suasana pantai yang indah, Neng Sela bersama Andre kakaknya lagi asyik berjemur di bawah terik matahari. Mereka berbincang, kesana kemari hingga mengobrol tentang gaya yang enak untuk bercocok tanam nanti malam. Mama dan Papa pulang agak terlambat. Bye, Mama. Tentu kabar dari kedua orang tua mereka tidak disia-siakan. Bergegas Neng Sela memasuki kamar Andre dengan dandanan full kincil pasar asongan, hingga tiba waktunya Neng Sela dan Andre untuk proses penanaman benih. Bob, besok Sela ulang tahun. Dan ternyata, kabar dari kedua orang tua Neng Sela dan Andre tidaklah benar, karena kedua orang tua mereka berencana akan memberi surprise kepada Neng Sela yang bertepatan dengan ulang tahun Neng Sela. Beralih di kamar Andre, nampaknya mereka berdua telah kelelahan setelah melakukan proses penanaman benih, hingga membuat mereka berdua tertidur pulas, sampai-sampai tanpa mereka sadari kedua orang tua mereka telah sampai di dalam rumah dan memergoki mereka kelelahan seperti itu. Betapa syoknya hati kedua orang tua mereka melihat kejadian tersebut. Dari sinilah kita akan mengetahui dan terbongkar siapa sebenarnya Andre dan Neng Sela. Meskipun antara kau dan Andre tidak ada hubungan darah. Dan ternyata, sang sutradara sukses berhasil mengelabui kita. Dengan alur cerita hubungan kakak beradik ini, ternyata, fakta yang sebenarnya adalah mereka adalah saudara tiri. Di mana ibu Sela bercerai dengan ayah Sela dan menikah dengan ayahnya Andre. Dari sini kita bisa mengetahui, betapa rungsepnya pikiran kita, yang beranggapan kakak beradik sekandung dan sedarah. Saya restui hubungan kalian. Berhubung sudah terbongkar rahasianya, langsung saja ke ending filmnya. Intinya, melalui proses yang ribet seperti pada film-film lainnya, pakai drama sedih nangis ketawa ketiwi marah dan pakai acara minggat segala, akhirnya Neng Sela dan Andre direstui hubungannya. Jadi bagaimana menurut kalian film yang satu ini? Sukses membuat kita semua penasaran bukan? Sampai ketemu di segmen yang akan datang ya. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa kembali.